أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Para alim, para ulama, para ustaz, imam masjid, Rodatul Muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat zuhur Masjid Jami' Rodatul Muslimin rahimakumullah. Memasuki akhir-akhir Ramadan, insyaallah Ramadan tinggal 2 hari lagi. Maka kita teringat kepada hadis baginda Nabi dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari, "Idza kana akhiru lailatan min Ramadan bakatis samawati wal ardi wal malaikah li musibatil ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Qila ayyul musibah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Musibah li anna dhahaba Ramadan, ad-da'awatu mustajabah, as-sadaqatu maqbulah, az-dzunuba maghfurah." Hadis ini menceritakan bahwa ketika datang akhir-akhir bulan Ramadan, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa ketika memasuki malam-malam akhir dari Ramadan, langit menangis, bumi menangis, dan malaikat juga menangis. Qila ayul musibah? Maka bertanya sahabat, kenapa malaikat, langit dan bumi menangis ya Rasulullah? Karena bagi mereka ada musibah yang akan datang kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qila ayul musibah? Musibah apakah itu ya Rasulullah? Maka baginda Nabi berkata, musibatul li anna dhahaba Ramadan, musibahnya adalah perginya bulan Ramadan. Kenapa? Sebab kepergian Ramadan menjadi musibah karena ada beberapa fasilitas yang ada di bulan Ramadan yang tidak terdapat di bulan Ramadan. Otomatis kepergian Ramadan juga diikuti oleh kepergian fasilitas-fasilitas ini. Apa saja fasilitas itu? Yang pertama, ad-da'awatu mustajabah. Di bulan Ramadan ini doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti di bulan-bulan lain doa tidak diijabah, sebab sudah menjadi janji Allah, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah pasti akan kukabulkan. Tetapi bulan Ramadan ini istimewa, sebab keistimewaan Ramadan inilah doa kita langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada beberapa jemaah yang bertanya, "Pak Ustaz, kami sudah beberapa kali Ramadan berdoa tapi tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu." Barangkali ada masalah. Salah satunya sebagaimana kita baca dalam kitab Risalatul Ibadah, bahwa ada adab dalam kita berdoa. Bisa saja doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa saja doa kita mengandung kezaliman, atau bisa saja cara kita berdoa terlalu memaksa Allah Subhanahu wa taala. Sebab ada orang berdoa selalu minta langsung dikabulkan, sehingga seolah-olah Allah menjadi pesuruh. Ini merupakan kesalahan adab, atau barangkali cara kita meminta yang tidak tepat. Maka sebab itulah evaluasi doa kita. Bukan berarti ad-da'awatu mustajabah di sini berarti langsung kabul, tidak juga. Mesti kita ada adab dalam berdoa. Maka ada beberapa jamaah ibu-ibu komplain, "Pak Ustadz, bulan Ramadan ini saya perhatikan suami saya menjelang akhir Ramadan ini senyum-senyum." Kenapa dia senyum, Bu? Karena katanya ad-da'awatu mustajabah, doa diijabah. Memang kenapa, Bu, kalau suami Ibu berdoa? Saya dengar-dengar Pak Ustadz, doanya pas malam 27 Ramadan, bangun di tengah malam, tak pernah laki saya dibangun Pak Ustadz. Terus dia bangun tengah malam. Saya intip-intip lah, pura-pura tidur saya Pak Ustaz. Sekali saya dengar doa dia, "Ya Allah, bukakanlah pintu hati istriku agar dia mau memberikanku berbagi kasih sayang kepada perempuan lain." Oh, kata bini dia, kalau macam ini Pak Ustaz, rugi 12 kita, kacau. Malam besok bangun juga lah bini dia.
bangun langsung dia berdoa, ya Allah, andai kata engkau kabulkan doa suamiku yang semalam, lalu saya hidup dengan siapa? Sudahlah saya ni buruk, pesek, pendek, dia aja sudah tanda, apalagi orang lain. Maka ya Allah, jangan kau kabulkan. Sehingga doa suami tadi tak terkabul. Malaikat bingung, yang mana nak dikabul? Satu minta, satu menolak, satu meminta. Itu namanya doa zalim, doa tetapi menzolimi orang lain. Itu sebab menjadi sebab tidak terkabulnya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi fasilitas Ramadan, ad-da'awat mustajabah akan pergi seiring dengan perginya Ramadan. Maka kita yang punya hajat bulan Ramadan ini sampaikanlah. Yang belum punya anak, minta anak. Yang belum punya rezeki banyak, minta rezeki banyak. Tapi tentu diiringi dengan ikhtiar. Itu fasilitas yang pertama. Fasilitas yang kedua yang akan pergi seiring dengan perginya Ramadan, as-sadaqatu makbulah. Sedekah makbul, langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti di bulan lain sedekah tidak diterima. Sebab Allah sudah berfirman dalam Al-Qur'an, alladzina yunfikuna fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Siapapun yang berinfak di jalan Allah, maka Allah akan membalas sebanyak 70 kali lipat. Setiap satu cabang-cabang akan dibalas menjadi 70. Tentu di bulan Ramadan ini istimewa. Kalau ibarat kita Bapak Ibu punya kendaraan bermotor, tak pernah bayar pajak. Tiba-tiba diumumkan sama Samsat, mulai besok sampai 3 hari ke depan yang belum bayar pajak datang ke kantor gratis, pelayanan cepat, tepat, langsung dilayani tanpa ada biaya. Ibaratnya bulan Ramadan begitulah. Fasilitas doa dikabulkan, memang di bulan lain dikabul, cuman Ramadan lebih cepat dengan syarat adabnya kita jaga. Yang kedua, as-shadaqatu makbulah tadi. Sedekah kita juga cepat diterima, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka datang seorang sahabat bertanya kepada baginda Nabi, "Ya Rasulullah, ada seorang pengusaha kaya, dia bersedekah, kami bersedekah. Dia solat, kami solat. Dia puasa, kami puasa. Tapi kami kalah ya Allah." "Ya Rasulullah, kami kalah." Kata baginda Nabi, "Apa yang menyebabkan engkau kalah wahai sahabat?" "Kami ini orang miskin. Kalau orang kaya bersedekah, pasti jumlah sedekahnya banyak. Itu sebab kalau orang kaya bangun masjid, jangan dihitung. Tengoklah Al-Zain tuh, eskalator tangga dia kan. Kalau awak bangun masjid nyumbang 1.000, 2.000, itu pun dipandang terus duit. Nah, kalau orang kaya tak hitung-hitung. Kata sahabat, "Ya Rasulullah, kalau begini caranya kami dalam hal sedekah kami kalah." Maka ya Rasulullah, bagaimana jalan keluarnya? Maka baginda Nabi memberikan jalan. "Awalaisa qad ja'alallahu tasaddaqun." Bukankah semua kebaikan yang ada di sisimu Allah jadikan sedekah? "Inna bikulli tasbihatin sedekah." Tasbihmu sedekah. "Inna bikulli tahlilatin sedekah." Tahlilmu sedekah. "Inna bikulli takbiratin sedekah." Takbirmu sedekah. "Inna bikulli tahmidatin sedekah." Itulah yang kita baca habis salat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kenapa kita baca? Itulah bentuk sedekah kita. Kalau orang-orang kaya jarang baca itu, ada yang sempat, ada yang tak sempat sebab dia sibuk ngurus. Sebab dia wajar ketika dia bersedekah langsung sebanding dengan tasbih yang kita baca, sebanding dengan takbir yang kita baca. Maka sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, andai kata kami pun tak sempat, bertakbir kami tak sempat, bertasbih kami tak sempat, bertahlil kami tak sempat." Kata baginda Nabi, "Wa fi bud'i ahadikum shadaqah." Bahkan kata baginda Nabi, di dalam kemaluan kalian ada sedekah. Bertanya sahabat, "Ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan kemaluan ada sedekah?" "Kalau kau datangi istrimu karena dia halal, tentu setiap kebaikan nilainya pahala. Kalau yang kau datangi istri orang karena dia zina, karena dia berbuat dosa, tentu dapat dosa." Artinya kalau kau datang kepada istrimu, kata baginda Nabi, dihitung sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah hadis yang paling banyak saya amalkan. Dan inilah yang cuma bisa yang saya amalkan. Mungkin tak sempat kita sembahyang banyak, tak sempat kita puasa Senin Kemis, paling tidak setiap subuh kita datangi istri kita. Bulan Ramadan macam mana Pak Ustaz? Bisa juga. Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Dihalalkan bagimu pada malam hari perempuan-perempuanmu. Jadi sebelum imsak, tanya bini, macam mana mak sedekah nih? Ya kan? Nah, tapi yang mestinya yang hafal dalilnya tidak hanya suami, laki, istri juga mesti hafal. Nanti kata istri, "Abang ni pandai aja cari dalilnya." Memang ada dalilnya. Buka dalam kitab Arba'in Nawawi hadis ke-25 tentang ini, "Wa fi bud'ikum ahadikum shadaqah." Bahwa mendatangi istri adalah sedekah.
Tak sempat kita bersedekah di masjid, memang duit tak ada. Tak sempat ngasih makanan, memang makanan tak ada. Nak sempat ngasih minuman, minuman cukup untuk kita. Bertasbih pun tak sempat, bertahlil pun tak sempat, bertakbir pun tak sempat. Paling tidak sempatkan kita bercumbu dengan istri kita. Tapi ingat, istri kita bukan istri orang lain. Artinya apa? Ternyata dalam setiap kebaikan, dalam setiap sesuatu yang baik, Allah jadikan dia pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka mumpung kita masih berada di bulan Ramadan, ad-da'awatu mustajabah, manfaatkan fasilitas doa ini. Apa doa yang paling bagus? Yang paling bagus, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini yang kita baca. Apa maksudnya? Inilah doa yang paling cepat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, adab dalam berdoa, jangan langsung meminta, tapi bertawassul dulu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk alarm itu pun sudah berdoa. Cepat lagi Pak Ustaz, kita nak salat zuhur. Mudah-mudahan ada dua fasilitas lagi yang akan pergi seiring dengan perginya Ramadan. InsyaAllah akan kita jelaskan sebelum salat asar nanti, insyaAllah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Segala kebaikan dan kebenaran milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala keburukan dan kekhilafan adalah datang dari saya pribadi. Allahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.